Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, syukur Alhamdulillah dan terima kasih para mahasiswa sekalian. Kita bisa bersama-sama kembali untuk melaksanakan kuliah entomologi pertanian. Eh, Hari ini kita akan melengkapi atau nyambung dari tipe metamorfosis eh, Holometa bula atau Holometa bolus, yaitu metamorfosis lengkap, komplit metamorfosis yang eh, dikatakan diberi istilah lengkap ini karena ada fase pupa. Nah, baik saya sekalian, khusus eh, serangga bertipe metamorfosis holometabola atau holometabolus ini, tipe larva dan tipe pupanya ini ada variasi dan itu sangat baik, sangat menarik begitu, sehingga para ahli entomologi memilahnya atau membahasnya dalam suatu pembahasan tersendiri. Jadi ini tipe larva dan tipe pupa. Nah, saudara sekalian, ini tipe larva erusiform. Jadi erusiform. Jadi serangga yang eh, mengalami metamorfosis ada fase larvanya dan kemudian larva itu eh, ya apa ini silindris begitu ya, silindris eh, gilik begitu ya, gilik ini. Jadi seperti eh, ulat pada umumnya begitu ya, ulat dari kupu-kupu, ulat dari ngengat. Nah, ini disebut sebagai tipe erusiform. Nah, baik, ini juga eh, beberapa contoh berikutnya, yaitu tipe erusiform itu sekali lagi eh, bentuk-bentuk ulat secara umum itu sebagian besar erusiform. Nah, baik. Kemudian kalau ini kita lanjutkan, nah tipe pupanya tipe optekta. Jadi dari erusiform tadi itu eh, serangga dewasanya kan kupu-kupu. Nah, kupu-kupu. Selain juga nanti ngengat. Nah, baik. Nah, itu ini sebagai salah satu contoh. Nah, pupanya, pupanya itu eh, terlindung dalam suatu kokon. Nah, eh, pupa yang eh, seperti ini dan eh, bagian-bagian, jadi pupanya itu eh, dalam tanda petik terbungkus atau terlindung pada suatu eh, kokon seperti ini atau pelindung pupa. Nah, ini disebut sebagai optekta. Optekta, tipe pupa optekta. Nah, ini juga eh, masih tipe optekta. Nah, optekta ini eh, mudah diberikan contoh dari eh, yang serangga dewasanya itu kupu-kupu atau butterfly. Nah, baik, saudara sekalian. Eh, Berbeda dengan tipe, nah ini tipe fakta yang tidak di dalam tidak di dalam pelindung eh, rumah pupa atau kokon. Nah, kalau mau disebutkan ciri optekta itu, yaitu bahwa pupa, pupa itu seperti ini, tentu sangat berbeda dengan larva ya. Nah,
pada fase pupa ini sudah kelihatan bagian-bagian calon antena. Nah, kemudian calon tungkai, gitu ya, calon tungkai. Kemudian calon sayap, nah, begitu. Dengan ruas-ruas abdomen. Nah, jadi ada calon antena, calon alat-alat mulut, gitu ya, komponen-komponen dari alat mulut. Nah, seperti itu. Eh, Jadi semua bakal atau calon organ-organ itu tadi tidak, jadi masih lengket dan tidak bisa direnggangkan. Nah, inilah optekta, tidak bisa direnggangkan. Baik. Nah, ini yang tidak berpembungkus kokon pun tidak bisa direnggangkan, apalagi yang memang terbungkus yang kokon, maka eh, gambaran bentuk-bentuk dan calon-calon ini ada di dalam, dari dalam eh, rumah pupa itu. Nah, baik saudara sekalian, nah ini ilustrasi berikutnya lagi, pupa optekta, dari mana kelihatan sebagai calon mata, mana calon labium, calon antena, calon kaki depan, ini nanti calon sayap, begitu ya. Eh, Segmen abdomen kelima, keenam, nah keempatnya ada di ini ter- tertutup atau terhalang. Nah, baik, jadi kurang lebih eh, inilah eh, bagian-bagian komponen-komponen itu menyatu lengket ke tubuh. Nah, baik guys sekalian, itulah tipe pupa apa tadi? Optekta. Nah, baik guys sekalian. Nah, ini juga eh, masih gambaran sebagai serangga dewasanya adalah lengat. Nah, bukan kupu-kupu ya. Kalau yang seperti ini tentu adalah bentuk khas dari ngengat. Nah, lengat bertelur, telur menjadi larva, larvanya inilah tipe erosiform. Nah, ini diwakili satu gambar. Hmm, tentu kita pahami sesungguhnya ini ada tahap demi tahap. Nah, baik. Kemudian eh, eh, dari larva nanti akan pada saatnya akan membentuk atau meningkat ke fase pupa. Nah, pupanya ini optekta. Kalau ini larva erusiform. Nah, baik, ini eh, larva. Nah, ini dalam bahasa eh, nama umum itu ulat api. Nah, ulat api. Jadi kalau dikatakan ulat, tentu ini ordo Lepidoptera. Nah, ini hama pada tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa, dan juga berbagai tanaman perkebunan yang lain, dan ulat api. Nah, ini ulat yang bentuknya tidak silindris. Nah, ini bentuknya dikatakan sebagai pipih, gitu ya, pipih. Nah, maka tipenya adalah tipe platiform. Jadi larva tipe platiform. Nah, baik. Kemudian larva tipe vermiform. Nah, ini eh, kemudian pupanya tipe Exarata. Nah, jadi ini dari serangga ordo Hymenoptera, kemudian lebah, gitu ya, lebah. Nah, baik. Jadi eh, sejak telur, maka tawon atau lebah itu sudah menempatkannya pada suatu bilik-bilik sarang. Telur menetas menjadi larva, larva tumbuh dan berkembang begitu menjadi lebih besar, ada pergantian kulit, ya, begitu. Nah, inilah telur, ini larva. Larva diwakili oleh suatu fase atau instar yang sudah besar, begitu. Nah, pada saatnya pertumbuhan larva sudah diselesaikan atau disempurnakan, maka akan menjadi pupa. Nah, ini pupa tipe yang bukan optekta, tapi pupa eksarata. Pupa eksarata itu suatu bentuk pupa yang
bagian-bagian calon-calon bagian tubuhnya itu eh, relatif cukup jelas dan ada suatu semacam ya bisa diungkit, bisa direnggangkan gitu. Nah, baik, jadi itulah fase eh, pupa yang tipenya ekserata. Kelihatan ya, bisa misalnya pakai jarum praktikum nanti bisa ditunjuk atau dan sedikit diungkit, sedikit direnggangkan. Nah, baik. Kemudian fase pupa sudah diselesaikan, maka nanti akan eh, meningkat ke fase imago bersayap, eh, siap untuk keluar dari sarang, untuk terbang. Nah, kurang lebih seperti inilah imago lebah atau tawon yang tipe-tipe larva dan pupanya diilustrasikan seperti itu. Nah, baik. Jadi ini masih melengkapi tadi itu ya, eh, lebah. Ya. Tipe ini lebah sedang bertelur ya rupanya ya. Terus telurnya sudah pada suatu bilik-bilik sarang. Baik, sudah sekalian, ini masih ilustrasi. Nah, ini ilustrasi pupa yang sudah eh, ya diangkat begitu ya. Nah, ini sudah sangat mirip dengan menuju dewasanya. Baik, sudah sekalian. Nah, ini tipe larva yang berikutnya, Scarabaeiform. Tipe larva Scarabaeiform. Tipe pupanya Exarata. Exarata. Mari kita mulai dengan serangga dewasanya berupa kumbang ya. Ini kumbang eh, badak yang dengan ada culanya. Ini kumbang jantan dengan cula yang cukup menyolok ini. Nah, baik. Kemudian kumbang ini bertelur. Nah, baik. Telur dalam 12 hari akan menetas menjadi larva. Jadi larvanya ini disebut sebagai grub atau apa ini lundi begitu ya. Nah, baik. Uh, First instar grub. Nah, dari instar pertamanya uh, ya uret atau lundi masih berukuran kecil, yang siap nanti mulai aktif itu juga bergerak. Nah, kemudian berganti kulit tentunya, berganti kulit pada saatnya. Ya, dengan berganti kulit maka akan bertambah trennya, bertambah besar. Gitu. Beberapa kali berganti kulit. Nah, baik. Ciri khas dari uh, larva yang bertipe Scarabaeiform ini adalah uh, bentuknya melengkung. Jadi tidak secara alamiah memang uh, melengkung seperti huruf C seperti ini. Nah, inilah Scarabaeiform. Scarabaeiform ini dinisbatkan atau dilengketkan namanya itu ke nama familinya Scarabaeidae. Scarabaeidae. Uh, famili untuk kumbang, jenis-jenis kumbang uh, kumbang badak dan beberapa nanti familinya yang besar ada sub-sub famili yang berikutnya dari famili Scarabaeiform, tipe larvanya Scarabaeidae. Tipe larvanya selalu berbentuk melengkung, tidak bisa diluruskan. Nah, baik sekalian, pada saat sudah meningkat menjadi pupa, nah pupanya sekali lagi ini kita ditunjukkan bahwa pupa eksarata itu tidak ada pembungkus atau pelindung pupa. Jadi calon-calon apa itu namanya organ dan embelannya sudah kelihatan betul dan dalam tanda petik bisa direnggangkan kalau diungkit ditunjukkan begitu. Nah, inilah eksarata. Pupa tipe eksarata. Nah, baik saudara sekalian. Nah, ini masih gambar yang lebih diperjelas begitu ya. Larva sekarang
biform, kemudian pupanya eksarata. Nah, baik saya sekalian, nah ini serangga kumbang Scarabaeiform yang spesies yang lain begitu ya. Nah, baik. Nah, ini kumbang, masih kumbang juga. Jadi larva ya, ini bukan Scarabaeiform lagi. Eh, tapi pupanya pupa eksarata. Nah, baik. Eh, ini tipe larva Carabiform. Nah, baik, ini serangannya populer. Jadi kumbang kubah, kalau dikatakan kumbang kubah, nah ini maka bentuknya cembung. Kemudian kemudian ya disebut juga kumbang koksi karena ini familinya Coccinellidae. Nah, inilah bentuk dewasanya, bentuk kumbangnya. Nah, kemudian kalau larva kumbang koksi itu kurang lebih seperti ini. Disebut sebagai tipe Carabiform. Bisa aktif juga berjalan atau bergerak untuk beraktivitas. Nah, kalau yang bentuk atau penampakan visual sayapnya ini seperti ini, nah ini Phytophagus. Phytophagus jadi pemakan tumbuhan. Sayapnya tidak mengkilap. Nah, baik. Terus sekalian, nah kalau kita, nah ini, complete metamorphosis life cycle of the lady beetle, kumbang kubah, kumbang koksi. Sekali lagi, kumbangnya jantan dan betina, kemudian ada fase bertelur, telurnya dalam beberapa sekian waktu begitu ya, menetas menjadi larva, larvanya itu tadi Carabiform. Nah, kemudian tipe pupanya ya bentuknya berbeda seperti ini. Nah, baik sekalian. Kemudian kalau kita, nah ini sebagai bentuk tipe larva yang terakhir yaitu vermiform. Vermi, jadi vermi itu cacing begitu ya. Jadi vermiform bentuk serupa cacing, bentuk serupa cacing. Jadi maksud serupa cacing itu silindris dan tidak bertungkai, tidak bertungkai. Nah itulah apa itu namanya nisbat vermi itu. Jadi uh, ini dimiliki oleh uh, diptera atau lalat. Jadi lalat ini ya imagonya aktif terbang dan seterusnya pada saatnya imago betina bertelur, telur menetas menjadi uh, suatu bentuk pupa vermiform tidak bertungkai, lalu bergeraknya tidak banyak begitu ya. Nah ini, ini tentu berawal kecil ya, ukurannya kecil. Kemudian larva inilah tentu yang mengalami pergantian kulit walaupun beberapa kali bertahap dan pada saatnya akan menjadi pupa. Nah, pupanya ini disebut sebagai pupa yang terbungkus oleh puparium atau rumah pupa yang khas dimiliki oleh ordo Diptera yaitu puparium. Ya, jadi puparium. Jadi inilah uh, tipe pupa coarctata itu yang pupanya bentuknya khas ada pembungkus pupariumnya. Gitu. Baik, saudara sekalian, uh, sekian kuliah kita tipe larva, tipe pupa yang melengkapi pembahasan dari tipe-tipe metamorfosis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.